Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Amelia Nurcahendari Sutomo dari kelas Informatika 7 dengan NIM 2111414. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil presentasi saya mengenai pengertian organisasi bisnis untuk mata kuliah lingkungan bisnis. Organisasi bisnis bisa disebut juga sebagai suatu organisasi di mana sumber daya atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan jasa bagi pelanggan. Atau bisa juga organisasi bisnis adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, untuk lingkungan bisnis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama adalah lingkungan eksternal, di mana sebagian besar aktivitas bisnis terjadi dalam konteks organisasi dan bahkan sepintas pendidikan dunia bisnis mengungkapkan berbagai macam organisasi yang terlibat, mulai dari pemasok lokal kecil untuk satu barang atau jasa, hingga miliaran dolar perusahaan internasional atau multinasional yang memproduksi dan memperdagangkan secara global skala. Untuk lingkungan eksternal dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu yang pertama, lingkungan fisik alami atau natural physical environment yang terdiri dari sumber daya fisik, iklim, dan juga satwa liar. Untuk yang kedua adalah lingkungan sosial atau social environment, yang termasuk komponen analisis pestal, tetapi tidak termasuk faktor lingkungan. Jadi, hanya ada faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga teknologi. Mengapa mengecualikan faktor lingkungan? Alasannya, karena setiap perubahan dalam lingkungan alam dapat memiliki implikasi untuk perubahan dalam kebijakan politik ekonomi, sosial budaya, dan teknologi, tetapi tidak sebaliknya. Yang terakhir adalah lingkungan tugas atau task environment, yaitu mencakup interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, kelompok kepentingan khusus, pelanggan, pesaing, asosiasi pedagang, serikat pekerja, kreditor, dan juga masyarakat. Nah, dari materi sebelumnya dapat kita simpulkan poin penting dari lingkungan eksternal nih, yaitu yang pertama, kegiatan bisnis pada dasarnya berkaitan dengan mengubah input menjadi output untuk tujuan konsumsi. Yang kedua, semua bisnis beroperasi dalam lingkungan eksternal yang membentuk operasi dan keputusan. Yang ketiga, lingkungan ini terdiri dari pengaruh dan bersifat operasional dan umum. Yang keempat, lingkungan operasional bisnis berkaitan dengan faktor-faktor seperti pelanggan, pemasok, kreditur, dan pesaing. Yang terakhir, lingkungan umum berfokus pada apa yang dikenal sebagai faktor pestal. Selanjutnya, yang kedua adalah lingkungan internal. Fitur internal organisasi bisnis telah mendapat perhatian yang cukup besar oleh para sarjana organisasi dan manajemen. Dan sejumlah besar teks telah dikhususkan untuk aspek studi bisnis ini. Tujuan organisasi adalah untuk fokus pada 3 bidang internal nih, yaitu yang berhubungan langsung dengan studi lingkungan bisnis. Pertama, ada pendekatan untuk memahami organisasi, struktur organisasi, dan juga fungsi utama dalam perusahaan. Untuk poin penting sendiri dari lingkungan internal, yang pertama ada manajemen adalah aspek kunci dari lingkungan internal organisasi bisnis. Yang kedua, teori organisasi dan manajemen pada dasarnya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, ada teori klasik, yang kedua pendekatan hubungan manusia, dan yang terakhir adalah pendekatan sistem. Poin penting yang terakhir adalah pandangan sistem organisasi menggambarkan bisnis sebagai sistem terbuka
yang berinteraksi dengan keadaan eksternalnya saat mereka mengubah input menjadi output. Nah, teman-teman, sekian penjelasan presentasi saya mengenai bisnis organisasi atau lingkungan bisnis. Terima kasih untuk perhatiannya dan sudah mau mendengarkan presentasi saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.